persiapan latihan fisik. Persiapan latihan fisik, ya. Amal ibadah yang menjadi target kita di bulan Ramadan untuk diperbanyak di bulan Ramadan, latihan mulai dari sekarang. Orang mau ikut lomba lari tapi nggak pernah latihan lari, kardionya nggak dilatih, fisiknya nggak dilatih, kerjaannya leyeh-leyeh, rebahan, kira-kira menang tidak pas lomba? Bisa menang kalau lawannya semisal dia, itu kan bisa menang. Tapi tadi kan kita sepakat itu, lawan kita dalam meramaikan Ramadan itu usahakan para sahabat supaya level kita itu naik. Ya, jadi latihan apa ibadah yang menjadi target kita pada bulan Ramadan dilatih dari sekarang. Dan bulan Sya'ban itu adalah waktu yang sangat tepat untuk melatih itu. Karenanya pada bulan Sya'ban ini Nabi memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Kana yukthirus siyam min Sya'ban illa qalila. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit beliau tidak puasa. Hadis Usamah bin Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban yang tidak pernah engkau lakukan di bulan-bulan selainnya." Kata Nabi SAW, "Dzalika syahr yaghfalu anhun nas wa yurfa' fihi a'malul ibad fa uhibbu an yurfa' amali wa ana shaim." Ini adalah bulan yang mana manusia itu lalai. Kebanyakan manusia lalai pada bulan Sya'ban ini. Dan di bulan ini amalan hamba itu diangkat. Dan aku ingin ketika amalanku itu diangkat dalam keadaan aku puasa. Jadi Nabi memperbanyak puasa di sini. Kalau kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kita mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kita melatih diri puasa sebelum datangnya Ramadan. Orang yang tidak pernah latihan puasa sebelum Ramadan, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, babak belur. Kerjanya leyeh-leyeh terus. Kerjanya di atas kasur terus. Ya, kalau dia tidak latihan sebelumnya. Ini manfaat pertama kalau kita latihan puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua kata Nabi SAW, yaghfalu anhu katsir minan nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dan ibadah pada waktu-waktu yang dilalaikan oleh manusia itu memiliki keutamaan sendiri. Ibadah di waktu yang mana manusia itu lalai itu memiliki keutamaan tersendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beribadah di waktu-waktu yang mana manusia itu lalai. Contohnya apa? Qiyamul Lail. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang soleh itu tidur malamnya itu sedikit. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, di waktu ketika manusia itu terlelap dari tidurnya, lalai dengan tidurnya, mereka memperbanyak istighfar. Sallu bil lail wan nasu niyam, kata Nabi. Salatlah di malam hari ketika manusia itu dalam keadaan tidur, waktu-waktu lalai. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ujian lain dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang soleh. Tubuh mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Kapan ini? Ada 2 tafsir di kalangan ulama. Yang pertama, ketika sepertiga malam terakhir, orang-orang soleh itu bangun, menjauhkan tubuh mereka dari tempat tidur mereka dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat semua manusia tidur.
Tafsir yang kedua itu antara sholat maghrib dan isya. Itu juga waktu yang mana manusia itu lalai, antara sholat maghrib dan isya. Makanya sebagian para ulama memandang disukainya memperbanyak sholat antara maghrib dan isya, karena itu adalah waktu yang banyak dilalaikan. Biasanya orang kumpul dengan keluarga kapan? Antara maghrib dengan isya. Biasanya orang pemuda yang senengnya nongkrong keluar itu keluarnya adalah antara maghrib dan isya. Pedagang yang berdagangnya malam hari itu mulai keluarnya antara maghrib dengan isya. Waktu yang dilalaikan. Yang ketiga, ketika kita memperbanyak puasa dan memperbanyak amal soleh yang lain di bulan Sya'ban, khususnya puasa, kata Nabi SAW, yurfa'u fihi a'mal al-ibad wa uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'ib. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mana amalan hamba itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Ini waktu yang sangat tepat untuk melatih diri memperbanyak ibadah adalah di bulan Sya'ban. Mumpung masih ada setengah bulan ini bulan Sya'ban. Kemudian yang terakhir, persiapan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Tentang apa doanya? Tentang apa doanya? Yang pertama adalah berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Karena kalau sudah persiapan matang, nggak ketemu Ramadan, yang nggak banyak pahala ya. Walaupun ini ya, walaupun kalau orang sudah niat, kemudian dia persiapan, kemudian terhalangi melakukan apa yang dia niatkan berupa kebaikan itu, dia mendapatkan pahala persis sebagaimana orang yang melakukannya. Kalau dia sudah niat dan dia sudah persiapan. Ya, dalilnya apa? Hadis Nabi SAW, kana bil madinati la rijalan masirtum sayran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr. Ini tentang jihad. Ada sebagian sahabat tidak ikut berjihad, hatinya ingin ikut berjihad, namun tidak bisa ikut berjihad karena alasan tertentu, karena uzur tertentu. Kata Nabi, di Madinah itu ada beberapa orang laki-laki tidak ikut jihad bersama kalian. Namun tidaklah kalian melangkah satu langkah, tidaklah kalian menyeberangi satu lembah, melainkan mereka bersama kalian dalam pahala. Pahala mereka sama dengan pahala kalian, walaupun tubuh mereka tertinggal di Madinah. Tidak ikut berjihad. Kenapa? Karena mereka sudah niat berjihad, sudah persiapan berjihad, namun karena suatu uzur mereka tidak bisa ikut berjihad. Jadi yang perlu kita persiapkan yang terakhir apa? Doa. Doa pertama itulah doa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan. Sebagian salaf dahulu mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dahulu para salaf itu berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan. Kemudian setelah bertemu dengan Ramadan, setelah beribadah dalam bulan Ramadan, mereka berdoa lagi 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amal ibadah mereka. Doa yang kedua adalah memohon taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita untuk sanggup memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan kita. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam hal sekecil apapun mengenai ibadah, khususnya mengenai ibadah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling takwa, orang yang paling tahan dalam beribadah. Namun walaupun demikian, di antara doa yang beliau sering panjatkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Zikir dengan hati mengingat Allah, dan zikir dengan lisan juga. Zikir dengan lisan berat tidak? Tidak berat dengan lisan ini. Ringan ya. Namun walaupun demikian, Nabi masih memohon pertolongan Allah untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Mungkin ini ya yang perlu kita persiapkan sebelum datangnya Ramadan.